resisten. Dan kebalikannya, semakin rendah maka si bakteri itu sangat sensitif. Nah, ini soal dibikin oleh saya masih ingat soal ini. Saya masih diskusi dengan beliau. Beliau adalah juri Pak Iman Rusmana namanya. Dia dengan biologi IPB sempat menjadi juru soal Olimpiade. Ini soal tahun 2012 sampai nasional dia yang susun untuk bagian molekuler. Nah, ini soal beliau. Dan ternyata soal ini adalah hasil publikasi beliau. Saya masih waktu dia ngejelasin di kuliah. Nah, silakan Bapak Ibu baca soal tentang agen antimikrob ya, masih agen antimikrob. Pertanyaannya adalah, saya tulis pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya adalah, Sharna daripada dekne anu liling. Oke. Pertanyaannya adalah probiotik manakah yang hanya bisa menghambat Vibrio? P3 bukan Kak? Gimana Ibu? P3. P3. Oke, ditahan dulu. Ada lagi Ibu? Oke. Cerita ini sudah itu ya Bapak Ibu. Cerita narasinya sudah paham kan Bapak ini ngapain, Pak Iman ngapain. Jadi Pak Iman ini ingin mencari sumber probiotik yang baik. Yang salah satu aspek yang ditelitinya adalah kemampuan kelima bakteri dalam menurunkan patogen bakteri Vibrio. Bakteri ini bisa menyebabkan sakit pada udangnya. Jadi Bapak ini mencari probiotik. Probiotik itu istilahnya bisa dikatakan atau makanan bagi si bakteri itu sendiri. Itu probiotik. Kalau prebiotik si bakterinya. Lanjut, jadi dia menggunakan kontrol, berarti ini tidak kasih bisa goresan, ini goresan gitu loh. Kalau pakai itu penggoreng kan di media agar ini digores bakteri, ini digores kayak gitu, digores. Terus ini tidak dikasih apa-apa. Kalau ini dikasih P1, ini dikasih P2, probiotik 1 hingga probiotik 5. Terus inkubasi. Hasilnya yang di P1 untuk probiotik tipe 1, P1
itu kultur nomor 1 dan nomor 3 nggak numbuh di sekitarnya. Sedangkan 2 dan 4 dia bisa numbuh di sekitar probiotik 1. Di probiotik 2 semuanya tumbuh normal, mirip dengan kontrol. Semuanya tumbuh normal, mirip dengan kontrol. Kalau di P3 semuanya terhambat di sekitar goresan. Jadi garisnya nggak panjang. Kalau di P4 itu yang dihambat cuma nomor 2. Kalau di P5 itu mirip dengan kontrol. Jadi P2 dan P5 itu sama dengan kontrol. Artinya bakterinya tidak dihambat. Sedangkan grafik ini menggambarkan bahwasanya hasil percobaan uji ketahanan larva udang setelah rekaman. Yang U adalah kultur tanpa vibrio, yang U tambah B dikasih vibrio, banyak yang mati lebih dari 50%, mortality artinya kematian. Iya. U tambah B tambah P1 probiotik 1 tidak terlalu ya, masih banyak yang hidup. Tapi pas dikasih kedua masih banyak yang mati ya, tapi dikasih kedua matinya berkurang, ini cukup banyak yang hidup. Yang ini juga cukup banyak yang hidup, ini juga cukup banyak yang hidup. Mati, banyak yang mati. Probiotik manakah yang hanya menghambat vibrio? P4. Nah, kalau di jawaban di sini berarti kita melihat bukan data ini yang kita lihat, bukan data grafik, tapi data yang di agarnya, yang di media tumbuhnya. Kita lihat di sini. Yang hanya menghambat vibrio adalah P2 menghambat vibrio. Nah, P3 menghambat vibrio. Nah, P4 menghambat vibrio. Nah, tapi yang hanya menghambat vibrio cuma P4. Antibiotik manakah yang memiliki spektrum kerja antibiotik? Probiotik manakah yang memiliki spektrum kerja yang luas? Yang luas ketiga. Jadi semuanya tidak. Nah, ini dia soal yang kata saya tadi ya. Saya nggak ngasih nama. Nah, ini Bu soalnya. Soal yang ini kalau nggak salah kota juga.
Berdasarkan perbandingan hasilnya dan challenge testnya, manakah di antara pernyataan di bawah ini Anda paling tepat untuk menjelaskan karakter senyawa X? Oke. Kalau di sini kata pengujian sampel serum, jadi nggak ada protein, dari murin yang diberikan senyawa X pada flag ini, pada piringan ini menunjukkan kehadiran aktivitas antimikroba, katanya gitu. Sebagaimana sampel ini, tidak ada aktivitas. Yang A, pengujian kimia dan challenge test dengan streptomisin. Streptomisin kemungkinan menampilkan hasil uji yang sama dengan X. Benar atau salah? Streptomisin Streptomisin itu turunan yang ini. Kita lihat mana streptomisin. Nah, streptomisin di sini. Dia menghambat ribosom. Nah, ini kesannya menghafal ya Bapak Ibu. Benar. Menghafal di mana mode kerja antibiotik. Ada yang menghambat ribosom 30S, menghambat ribosom 50S, menghambat dinding sel. Katanya yang si X itu kerjanya mirip dengan pengujian kimia dengan streptomisin kemungkinan memiliki hasil uji yang sama dengan senyawa X. Benar atau salah ini? Oke, kita lanjut. Sebagaimana sulfonamid keratidodin, senyawa X kemungkinan merupakan prodrug atau prodrug itu belum jadi obat, jadi antibiotik, masih prekursornya. Benar atau salah Bapak Ibu? Yang C, turunan senyawa X yang ditemukan di serum kemungkinan dapat digunakan secara langsung untuk menghambat pertumbuhan X biogenes pada murin yang terinfeksi. Ini benar ya, sesuai dengan kalimat yang ini. Kemudian sampel serum yang diberikan senyawa X pada menunjukkan kehadiran aktivitas antimikroba sebagaimana sampel serum protein free dari murin yang diberikan pada ini dia. Artinya dia tahan, si murinnya tetap hidup, artinya masih ada aktivitas antimikroba. Cuma kalau di sini nggak kelihatan di finger bowernya, dia mikrobanya tetap ada, cuma nggak bening. Tapi kan si antibiotik X ini recording in progress. Selnya tetap ada, selnya nggak berubah. Ini lebih menghambat pertumbuhan selnya atau bakteriostatik, selnya masih ada. Nah, berarti ini jawaban A benar atau salah? Benar. Ya. Terus, sebagaimana benar? Sebentar. Kenapa benar, Kak? Iya, karena dia streptomisin tadi dia menyerang proses translasi protein. Itu kan selnya masih bisa hidup, cuma selnya tidak bisa melakukan aktivitas metabolisme. Selnya diam, tidak ada aktivitas selular. Kalau bakteri yang bisa menyebabkan dia sidal atau mati, itu misalnya komponen selnya masih ada, tapi di dalam selnya udah hancur-hancur, ada yang terdenaturasi. Itu sidal. Kalau bakteri komponen selnya masih ada, tapi proses pembelahan selnya tidak terjadi atau selnya tidak tumbuh, selnya diam, tidak ada aktivitas selular. Nah ini kan kalau kita lihat di sini si antibiotik X itu tidak ada zona bening,
Kalau tidak ada zona bening, berarti masih ada sel. Kalau yang ada zona bening, berarti selnya pecah. Selnya selnya benar-benar mati, hancur. Oke, juga begitu. Berarti A dan D kerjanya mirip. Selnya tidak pecah, selnya masih ada, cuma statik. Gitu ya. Jadi sebagaimana sulfonamid, senyawa X kemungkinan merupakan produk. Benar atau salah kira-kira kalau yang ini? Benar ya. Belum jadi antibiotik, masih. Prodrug itu calon ya? Ya, calon. Pro ya, belum jadi obat, masih kandidat. Yang C, turunan senyawa X yang ditemukan di serum kemungkinan dapat digunakan secara langsung untuk menghambat pertumbuhan S. biogenes pada murin yang terinfeksi. Turunan senyawa. Ini turunan. Kalau ini senyawa X. Kalau turunan berarti dia sudah bukan produk lagi. Sudah produk apa ya, Pak? Sudah jadi. Iya, udah jadi. Sini jawabannya. Nah, senyawa X kemungkinan mengalami pemrosesan metabolisme di dalam menghasilkan produk yang bersifat antimikroba. Senyawa X kemungkinan mengalami pemrosesan atau metabolisme di dalam menghasilkan produk yang bersifat antimikroba. Benar atau salah? Kan dia memang mau jadi antimikroba. Iya, senyawa X yang D. Senyawa X menghambat aktivitas faktor virulensi dari S. biogenes. Belum. Faktor virulensi. Jadi biogenesnya nggak bisa menginfeksi lagi, artinya nggak bisa membelah lagi. Berarti senyawa X menghambat dong? Ya, senyawa X Menghambat. Oke. Nah, yang E-nya senyawa X kemungkinan mengalami pemrosesan. Enggak ya? Di dalam produktif. Jadi jawabannya yang E. Karena dia sendiri yang agen antimikrobanya. Oke. Yang tadi. Oke, selesai untuk seluruh, tapi sebagian sebenarnya ini Bapak Ibu. Ada soal lagi yang lebih tinggi, tapi itu cukup mewakili topik mikrobiologi saya rasa. Nah, di mikrobiologi itu lebih difokuskan ke data ternyata. Kalau saya lihat di mikrobiologi itu lebih difokuskan untuk menelaah data. Oke, masih ada waktu, kita lanjut ke Kakak bisa ini nggak ngasih mungkin trik gimana sih membaca data yang efektif? Oke, cara membaca data. Oke, harus lihat soal. Karena orang juri atau panitia itu suka menampilkan data yang mereka rasa itu relevan dengan tahun sebelumnya. Jadi misalnya dia nggak mungkin ngasih data yang aneh-aneh. Maksudnya belum pernah data ini dikeluarkan, tipikal data yang nggak seperti XY gitu, atau datanya aneh kayak yang tadi. Yang ini kan aneh nih. Yang ini. Ini kamu Entah. ini bikin kok aku rekam. Nah, ini kan aneh. Yang gambar plot ini kan orang nggak ngerti. Kita tuh nggak bakalan ngerti. Apa ini? Ngapain ini? Gitu. Tapi dia bakalan cenderung yang minimal ya, grafik yang minimal. Atau data tabel kayak ini minimal. Modalnya membaca data berupa tabel, data gambar, atau grafik X dan Y. Hubungan antara X dan Y. Minimal itu. Nah, cara membacanya itu bisa trend pola. Kita lihat di soal aja. Yang pakai data. Nah, misalnya ini cara baca data. Ya. Saya zoom. Gede lagi.
Oke. Katanya tumbuhan Mimosa pudica mampu mengerutkan tubuhnya sebagai respon terhadap tantangan dari luar. Mimosa pudica itu putri malu ya, Bapak Ibu? Iya. Saya nggak hafal nama Iya, itu saya nggak jago. Iya, Jadi putri saya malu. nanya. Putri malu Kak, Mimosa pudica. Ya. Terus kemampuan ini ditunjang oleh adanya sel motor pada pulsinus yang dapat berubah volume dan tekanan tubuhnya. Ya. Jadi kalau volumenya besar, tekanan turgornya kecil atau besar? Volume besar, turgornya Volumenya besar, tekanannya gimana? Besar? atau besar. Oke. Kebalik ya Bapak Ibu. Volume besar, tekanan kecil. Volume kecil, tekanan besar. Jadi hubungan turgor itu pakai rumus persamaan termokimia ini. Sebentar saya tuliskan dulu. Oke. Ada rumus PVV sama dengan nRT. Bapak Ibu masih ingat persamaan ini di kimia? Alah, P itu adalah tekanan, P itu adalah volume, N itu jumlah zat terlarut, R itu konstanta ketetapan, T itu suhu. Jadi kalau hubungan antara P dan P itu berbanding terbalik. Jadi seperti ini, P-nya dibikin begini itu sama dengan N, R, P. Seperti. Nah, jika tekanannya besar, supaya angka di sini besar, berarti V-nya harus kecil atau volumenya harus kecil. Jika angka di sini atau P di sini kecil, berarti V-nya di sini atau volume di sini harus besar, pembaginya harus besar. Sama kayak gitu. Hubungan tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Sama halnya dengan bernafas. Tekanan oksigen, jadi oksigen bisa udara atau gas yang masuk ke dalam paru-paru itu menuruni tekanan gas. Jadi gas di luar itu lebih besar daripada gas yang di dalam paru-paru. Ketika volume paru-paru membesar, seiringan dengan pengecilan tekanan. Nah, karena tekanan di dalam kecil, volume paru membesar, tekanan di paru-paru kecil, maka tekanan gas yang di luar yang besar menuruni, masuk ke tekanan yang kecil, jadi gas masuk. Jadi gerakan diafragma, otot-otot yang mengembangkan paru-paru itu secara tidak langsung membuat tekanannya jadi kecil sehingga pergerakan gas dari tekanan gas yang besar di udara masuk ke dalam. Sama analog dengan kerja ini. Jadi ini udah bisa dikatakan ini konsep kimia dari apapun hubungan tekanan dengan volume selalu pakai. Nah, sama dengan yang ini. Kalau misalnya volume di selnya bertambah, berarti tekanannya rendah. Tekanan turgornya rendah. Nah, mekanisme gerakan pulsinus pada tanaman tersebut telah dijelaskan dari sudut pandang biokimia, tetapi masih diperlukan penelitian secara biofisik. Ini secara fisiknya menjelaskan lebih dalam dari gerakan tersebut. Diduga bahwa terdapat peranan jaringan silem yang dapat membengkok terhadap gerakan tersebut. Katanya pengaruh silem yang bisa membengkok. Suatu pengukuran keliling silem dan konduktansi silem, jadi daya hantar silem terhadap air pada pulsinus dilakukan pada tanaman ini. Hasilnya ini. Nah, ini istilahnya kayak trendingnya naik. Baca data ini tuh kayak, oh dia naik. Tapi sesaat ada turunnya. Ini trendingnya juga naik. Tapi nanti ada turunnya. Membaca ini. Sekarang yang naik itu hubungan apa dengan apa? Kalau ini kan bisa dianggap logaritmik sementara ya. Kan nanti dia turun. Dia naik. Nah, hubungan apa dengan apa? Pertama, yang grafik pertama itu hubungan total circumference. Nah, ini jarak from stem. Kalau ini hidrolik konduktif. Nah, tapi kalau yang ini adalah keliling. Kelilingnya si silem. Keliling silem. Kalau yang ini adalah hidrolik konduktan. Berarti konduktansi silem. Daya hantar silem terhadap air. Kalau ini jarak tangkainya terhadap batang.
Oke. Tapi kalau semakin Gasim. jauh jarak, Ya. Berarti semakin tinggi kelilingnya. Sisi keliling filmnya. Kalau semakin jauh jaraknya dari bata, semakin tinggi juga. konduktivitas. Dan konduktivitas maksimumnya pasti berkisar di sini. Karena lebih dari itu, dia turun. Dia akan turun. Nah, sekarang kita jawab. Berkaitan dengan hasil pengolahan tersebut, kesimpulan mana yang paling tepat menjelaskan mekanisme ini? Ukuran diameter film, berarti kan ini keliling. Hubungan keliling dan diameter kan berbanding lurus atau berbanding terbalik? Kira-kira. Keliling sama dengan diameter kali, kalau pakai R deh 2 PR gitu kan. Ini kan kalau pakai jari-jari. Tapi kalau 2 misalnya PR. ya, kalau keliling berarti diameter kali pi. Keliling itu 2 meter diameter kali pi. Ya. Ya. Berarti kan antara diameter dengan keliling berbanding lurus. Nah, berarti bisa diartikan diameter itu bisa dianggap keliling karena dia berbanding lurus. Ukuran diameter film tidak mempengaruhi konduktasi terhadap air. Benar atau salah kira-kira? Mempengaruhi. Buktinya apa? Mempengaruhi. Kalau nggak mempengaruhi, berarti dia datar aja panjang jalan. Terus yang D, semakin jauh posisi film dari bata, jadi semakin jauh nih jaraknya. Nah, semakin rendah konduktasinya, benar nggak semakin rendah? Salah, trennya. Nah ini kan modal baca data jadinya. Modalnya cuma baca data. Lanjut lagi. Ukuran film Rufinus cenderung sama dari bagian tercima ke desa. Apakah cenderung sama ukurannya? Salah. Salah. Cenderung naik, jadi berubah. Yang D, sifat konduktivitas yang tinggi pada film di bagian distal. Di bagian distal Bapak Ibu tahu nggak maksudnya distal itu apa? Ujung. Distal itu artinya jauh dari Iya, jauh kan. Pangkal mah kalau proximal. semakin jauh dapat menunjang angkutan air yang cepat dan meningkatkan luas kontak. Benar atau salah? Semakin jauh semakin meningkat konduktivitas. Nah, terus yang tidak ada kesimpulan yang besar. Jadi jawabannya benar apa? Ini tadi salah. Ini salah. Yang ini salah. Jadi jawabannya adalah Benar. D. Nah, ini kan modal baca data ya, Bapak Ibu. Kalau saya ya menganggap ini modal baca data. Nah, dari datanya kelihatan. Dan modalnya kedua adalah pengistilahan. Kalau ini diameter, harus diketahui keliling. Jadi si siswa langsung pusing. Keliling ini ukuran diameter apa hubungannya gitu. Nah, kalau misalnya matematikanya juga nggak oke, ya risiko juga. Sama terakhir adalah bahasa Inggris. Di soal itu ya si pembuat soal ngambil data-data pakai jurnal-jurnal atau buku bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau dilihat dari sini bahasa Inggris. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut materi baru yaitu genetika molekuler. Yang kata Ibu mau belajar, mau bahas tentang operon ya? Kita bahas operon. Ya, operon lumayan banyak juga di soal. Karena saya yakini biologi itu sangat luas, jadi saya kayak agak bingung mau starter dari mana dan waktunya cuma 3 hari. Ya, jadi ini mepet. Boleh nambah kok. Kenapa Ibu? Boleh nambah Kak. Boleh nambah. Pilihan waktu. Ya Pak Udin ya? Iya. Ya Bu Hermin ya? Oh ya Bu, jangan lupa syarat sendiri. peserta itu ikut olimpiade nantinya di kabupaten itu diperhatikan nilai siswa yang rata-ratanya di atas 80 itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggrisnya di atas 80, matematikanya di atas 80. Fisika kimia saya kurang matematika bahasa Inggris yang di
tapi biologi mengikuti. Untuk Kimia juga Kak. iya, Orang pelajaran pertama aja molekul. Iya. Nah, jadi itu syarat pendaftaran waktu itu saya baca, yang syarat pendaftaran di tingkat kota ya. Misalnya nanti kalau ada seleksi sekolah, nah itu boleh jadi pertimbangan juga. Pun si anaknya jago biologinya, hafalannya daya tangkapnya kuat, tapi nilainya juga itu juga jadi mempengaruhi karena itu jadi prasyarat untuk ikut di kabupaten kota. Oke, kita lanjut ke Mbak saya harus cantik. sebentar. Kita lanjut ke genetika molekul. Oke. Sebenarnya kita ada dua lagi. Kita tahu teori molekulernya dan teknik-tekniknya. Kan ada data-data di soal itu, ngerti tentang transisi translasi, tahu-tahu dikasih data yang pakai teknik. Jadi bingung lagi. Nah, hari ini kita belajar tentang belum share screen ya, maaf. Nah, hari ini kita belajar tentang transkripsi, translasi, dan operon. Ini ya. Jadi, ekspresi gen yang dinamakan ekspresi gen itu ada dua arti. Arti yang pertama adalah proses yang terdiri dari sampai membentuk mRNA saja, atau sampai membentuk molekul RNA, atau sampai membentuk molekul protein. Jadi ekspresi gen itu dilihat dari tingkatan RNA dan protein. Jadi kalau sampai RNA tetap ekspresi namanya. Kalau sampai protein juga ekspresi namanya. Secara kompleks ya gabungannya itu ekspresi gen diawali dari transkripsi, baru diakhiri dengan translasi. Transkripsi Bapak Ibu sudah biasa, translasi juga sudah biasa. Saya lanjut boleh? Oke, saya lanjut. Nah, ini ada beberapa macam hasil transkripsi. Kalau dia molekulnya nanti dipakai untuk membentuk protein, mRNA, ini tRNA, RNA udah biasa, ada snRNA. snRNA itu adalah RNA yang bergabung dengan protein spliceom untuk proses splicing, pembuangan intron. Sama analog dengan RNA yang di ribosomal RNA. Ini digunakan untuk proses translasi. Kalau ini prosesnya splicing. Ada yang kelima namanya microRNA sama siRNA. Ini adalah RNA pendek, sangat pendek, yang berfungsi untuk membungkamkan atau menghambat proses translasi. Tujuan dari RNA miRNA atau siRNA, microRNA atau small interfering atau iRNA sama aja. Itu adalah menghambat proses translasi, artinya gennya dibungkamkan, tidak ada ekspresi gen. Transkripsinya selesai, tapi membentuk mRNA. Tapi RNA itu tidak jadi protein, itu pakai metode. Kalau secara bayangan, berarti anggap ini mRNA, gitu kan? Terus ketemu dengan miRNA dan siRNA. siRNA itu 22 nukleotida, nanti dia nempel atau komplement, membentuk double strand sebagian, sehingga ribosomnya nggak jalan, proses translasinya nggak terjadi. Itu miRNA, siRNA. Dan berbagai jenis miRNA, siRNA itu macam-macam, mirip dengan macam-macam gen. Gen itu kan banyak macamnya. Sama miRNA sama siRNA banyak macamnya. Jadi banyak macam, banyak metodenya. Mekanisme kerjanya beragam-agam. Prinsipnya cuma ini aja. Dia menghambat proses translasi. Udah. Nah, ini overview. Kita overview. Kalau untuk eukariot,
proses transkripsi terjadi di T sel, translasinya terjadi di sitoplasma untuk ribosom yang plasma atau ribosom yang terikat dengan RE. Gitu ya. Yuk. Aktor-aktornya apa aja gitu, key player ya. Aktor-aktornya itu mRNA, ribosom, dan tRNA. Ini udah biasa, lanjut lagi. Proses transkripsi, di mana RNA polimerase berikatan dengan bagian promotor. Berikatan dengan bagian promotor. Dan dilanjutkan proses pembentukan molekul mRNA dari 5 ke 3. Nah, RNA polimerase untuk proses transkripsi ini tidak membutuhkan helikase. Kan helikase membuka helik. Jadi RNA polimerase itu sudah bekerja seperti helikase dan polimerase. Dia membuka dan memperbanyak. Jadi ada dua situs kerja di RNA polimerase untuk proses transkripsi. Oke, ini udah biasa ya, Bapak Ibu. Bikin RNA, prosesnya elongasi. Yang ini tadi inisiasi, terus ini elongasi. Terus terminasi ketika dia menemukan termination signal atau terminator. Nanti mRNA-nya lepas, RNA polimerasenya lepas. Nah, selanjutnya RNA-nya kita apakan? Selanjutnya ditranslasi, bisa di RE, bisa di sitoplasma. Intinya butuh ribosom. Nah, proses transkripsi itu terjadi dengan melalui 3 tahap. Ini kesimpulannya 3 tahap: inisiasi, elongasi, terminasi, dan terjadi pada di eukariot maupun prokariot. Oke. Tapi proses terminasi dan inisiasi itu berbeda antara prokariot dan eukariot. Kalau di prokariot, proses inisiasi, RNA polimerase menempel pada bagian yang tata box atau gangsa box di bagian promotor ini. Ada urutannya. Ini penempelan inisiasinya si E. coli atau prokariot. Penjelasannya begini. RNA polimerase bergabung dengan faktor sigma. Jadi ada satu faktor sigma. Jadi RNA polimerase membentuk jadi RNA polimerase enzim. Jadi faktor sigma itu dianggap kofaktor yang menempel ke RNA polimerase. Kofaktor inilah yang nanti menggait atau mendamping si RNA polimerase untuk mencari tata box dan cabok gitu di situsnya. Setelah dia mencari itu berdekatan, nantinya dia akan melakukan ekspresi gen. Berarti kalau semakin gampang mencari sekuen kayak tata box atau gangsa box pada promotor, maka ekspresinya semakin tinggi. Gitu ya. Jadi tingkat ekspresi gen bergantung efisiensi urutan nukleotida di promotor. Nah, itu yang insya Allah saya kerjakan nanti ya. Coba melakukan analisis untuk mencari sekuen yang paling baik di promotor sebagai promotor yang baik. Promotor yang nanti bisa menghasilkan ekspresi gen yang tinggi. Itu kerjanya nanti. Insya Allah. Kalau digambarkan kayak gini. Jadi ada RNA polimerase, faktor sigma, nempel, nyari data. Untuk prokariot, proses inisiasinya bergantung faktor sigma. Jadi prokariot. Di eukariot itu tidak bergantung faktor sigma. Itu beda. Ada faktor lain, ada banyak, TF1, TF2, ada banyak. Yang jelas, yang pakai model itu adalah E. coli. Faktor sigma. Astagfirullahaladzim. Jadi yang membedakan ekspresi satu dengan ekspresi yang lainnya adalah kecepatan. Kecepatan si faktor sigma menemukan situs promotor itu. Oke. Dan terminasinya. Nah, sekarang cara terminasinya si prokariot atau terminatornya.
sekuen terminator di prokariot. Ada tipe 1, yaitu struktur palindromik, struktur yang berulang-ulang. Palindrom itu berulang-ulang. Nah, struktur yang berulang-ulang ini nantinya diterjemahkan oleh RNA polimerase. Dia sudah selesai proses transkripsi. Sedangkan tipe 2 dia membuat struktur yang pakai P-faktor, yang membuat struktur palindromik itu berbentuk hairpin. Jadi proses RNA polimerase tidak bergerak lagi. Itu cara mengakhiri proses transkripsi. Di prokariot, proses transkripsi untuk molekul mRNA prokariot, tRNA dan rRNA itu satu jenis RNA polimerase. Tapi di eukariot untuk membentuk mRNA itu beda dengan jenis tRNA dan rRNA. Nah, ini dia eukariot proses tripolimerase. RNA polimerase 1 itu untuk rRNA, RNA polimerase 2 itu untuk mRNA, RNA polimerase 3 itu untuk tRNA. Nah, lebih ribet eukariot. Nah, kan ada SS nih, di 5S, 17S, 70S. S itu maksudnya Stephenberg, artinya satuan berat molekul yang diukur dengan metode. Jadi yang semakin berat dia semakin tenggelam ke dalam. Jadi kalau molekul protein ribosom disahkan, maka terbentuk fraksi-fraksi yang berbeda. Yang paling bawah, yang paling berat, yang ke atas 5S, 16. Itu si penemunya yang bikin SS, dan itu masih dipakai karena orang nggak tahu satuan berat paling baik untuk pengukuran ini. Yang lainnya nggak ada, jadi hanya pakai sekolah. Prinsipnya adalah sentrifugasi, pengendapan. Nah, sekarang inisiasi di eukariot berbeda dengan prokariot. Inisiasinya di eukariot itu mengenali tata box yang berokasi dari minus 30 dan mengenali GC box. Kombinasi ini berbeda untuk tiap-tiap gen. Jadi dia milih tata box atau GC box itu kombinasinya berbeda-beda tiap-tiap. Artinya dia masih mengenali tata box dan GC box. Cuman masih mirip kan dengan bab prokariot, cuman bedanya dia membutuhkan aktivator. Saya tidak ingin menjelaskan minus 5, minus 10, takutnya intinya dia harus mengenali tata box. Minus 30 itu maksudnya posisi tata boxnya dari promotor. Jadi anggap aja promotor itu titik 0, nanti kalau minus berarti arah ke sana, B atau itu. Minus 50 berarti jauh lagi ke sana. 50 gitu. Nah, butuh aktivator di eukariot. Aktivatornya apa namanya? Aktivatornya adalah enhancer. Artinya meningkatkan. Jadi kerja aktivator ini adalah membuat RNA nya bergerak dari arah promotor ke arah terminator. Jadi semacam ketapel, ditarik terus dilepaskan. Jadi RNA promotornya jalan. Nah, posisi enhancer yang aktivator yang menempel di enhancer ini itu jauh dari gen target, jadi harus loop atau ditata dulu di DNA-nya untuk mentranskripsikan gen tertentu. Nah, ini dia faktor-faktor inisiasi. Ada 2D, 2B banyak. Ini nggak bisa mampu memakai prinsipnya dia punya faktor yang itu kalian tidak bisa sederhananya gitu. Oke. Nah, ini faktor-faktor transkripsi. Saya pakai bahasa sederhana. Oke. Pada hasil transkripsi awal, pada transkripsi awal dari eukariot itu namanya pre-mRNA. Pre-mRNA itu punya bagian intron dan ekstron.
ketika RNA-nya pre-mRNA-nya diproses melalui pematangan, berarti intronnya dibilang intron itu tidak mengkode protein, hanya ekson yang mengkode protein. Nah, setelah ekson ketemu ekson, berarti dia harus dilindungi agar, ini kan penting nih, dikasih ada urutan namanya UTR, untranscripted region. Di sebagian dari intron itu nggak semuanya yang hilang, ada bagian yang disisihkan yang nantinya mengapit ekson. Nah, bagian yang disisihkan namanya UTR. Kalau posisinya di ujung 5 berarti UTR ujung 5 UTR 3 UTR. Nah, baru dia dikasih helen namanya CAP, metilasi pada cap ujung 5. Terus dikasih ekor poli A. Poli A itu juga bagian dari UTR, untranscripted region. Tujuannya apa kira-kira Bapak Ibu? Tujuan untuk membuang intron tadi udah. Sekarang tujuannya dikasih kopi dan dikasih ekor yang panjang, poli A dan cap. Ya, di sekolah juga sampai membahas metilasi nggak Bu? Kalau di sekolah di dikasih metilasi guanin atau metilasi sitosin di sini, metilasi guanin ya. Terus dikasih poli A, poliadenil A untuk mRNA yang sudah matang. Ini sempat dibahas nggak kalau di sekolah Bapak Ibu? Kayaknya enggak deh, Kak. Ya, nah, jadi mRNA yang sudah matang, kalau di sekolah mungkin hanya konotasinya ekson, ternyata sebenarnya mRNA itu dikasih kopi. Ya, kopi. Saya baca soalnya cap ya, CAP. Kopi metil pada urutan guanin, guanin. Dikasih ekor poli A agar mRNA yang di dalam mengkode protein itu tidak dianggap asing oleh organel lain. Oleh misalnya ada protein-protein yang bisa dinaturasi, contohnya ubiquitin, nah protein yang sensitif terhadap molekul RNA. Jadi kalau ada RNA bebas dia harus dinaturasi, atau protein yang bebas dia dinaturasi. Nah, ini tujuannya dikasih cap, dikasih poli A. Jadi selama penghantaran dari sel keluar untuk menuju ribosom, dia tidak dianggap asing. Di usianya lebih lama. Kalau nggak dianggap asing kan berarti dia nggak dihentikan, usianya lebih lama. Nah, itu yang terjadi pada eritrosit, sel yang lain juga, tapi bisa dibayangkan bentukan ini, pengaruh mRNA ini terhadap eritrosit. Kan eritrosit itu ada rentang usianya sekian. Itu rentangan di mana RNA-nya semuanya sudah dipakai atau sudah ditransformasikan RNA-nya. Jadi ketika RNA-nya semuanya sudah ditransformasikan, sedangkan merahnya hancur. Kalau masalah dibutuhkan bukan 120 hari, itu tergantung orangnya ya. Intinya ini mempengaruhi usia dari si molekul RNA. Maka dari itu, si peneliti, orang-orang yang saintis tahu, oh berarti bagian ujung 5 UTR ini bisa mempengaruhi usia mRNA. Maka ada juga penelitian, nanti ada soal tingkat ekspresi gen juga bisa meningkat. Tingkat ekspresi gen meningkat gara-gara mRNA-nya masih ada. Jadi kan kalau eukariot atau prokariot yang sudah terjadi proses transkripsi translasi, RNA-nya dihancurkan. Jadi kalau dimodifikasi ujung 5 dan ujung 3-nya dengan urutan misalnya poli A-nya dipanjangkan lagi, terus cap-nya dibanyakkan lagi, gitu kan. Jadi usia mRNA-nya makin lama. Kalau makin lama berarti tetap bisa diekspresikan, ditranslasikan. Nah, ini adalah perbedaan. Ini kesimpulan sekarang perbedaan proses ekspresi gen prokariot dan eukariot. Pada prokariot, transkrip mRNA itu langsung menjadi mRNA, tidak ada pre-mRNA. Jadi karena nggak ada intron dan tidak ada penambahan cap kepala guanosin dan ekor poli A, ya. Sehingga akibatnya apa? Prokariot dispersasinya membentuk poliribosom. Jadi antara translasi dan transkripsi itu terjadi bersamaan.
Jadi co-expression di proses transkripsi translasi terjadi bersama. Karena prokariot tidak ada membran inti, maka RNA-nya langsung ditranslasikan ke ADN. Jadi ini prokariot are polysynchronic. Jadi pada prokariot ekspresi gennya itu polysynchronic. Maksudnya polysynchronic adalah satu kromosom untuk banyak gen. Gennya banyak. Jadi promotornya cuma satu, gennya banyak. Jadi mRNA-nya nanti tetap satu. Ini keluar mRNA-nya sendiri. Tadi dia tetap jalan. Ini polysynchronic. Pada eukariot satu promotor untuk satu gen, satu terminator untuk satu gen. Kalau di prokariot satu promotor untuk banyak gen, satu terminator untuk banyak gen. Itu beda. Nah, ini dia itu nama istilahnya adalah mono. Oke. Kita lanjut. Nah, ini cari gambar kayak ini dikasih dikasih cap copy, dihilangkan proses. Kalau ini enggak proses transkripsi langsung terjadi. Kalau ini 5, ini yang paling duluan yang saya. Jadi datang lagi ribosom baru, datang lagi. Oke. Terus ini penjelasannya tadi, kasih cap itu adalah metil, buang metil dan DNA. Sekarang kita proses splicing, proses pengemasan. Nah, ini adalah DNA yang promotor, yang warna hijau adalah exon, yang warna hijau ini adalah intron. Jadi dibikin melakukan proses transkripsi, dikasih cap, dikasih poli A, terus selanjutnya di splicing, dibuang intron, membentuk mRNA, baru bisa jadi protein. Jadi sekarang bagaimana cara kerja splicing itu? Cara kerja splicing itu di intron ada sekuen namanya branch point. Sekuennya, yaitu dia harus punya adenin. Y itu bisa bahasa purin ya. Y itu purin, R itu pirimidin, C itu sitosin, U itu urasil, N itu coklat tanahnya. Jelas ini pola ya, menggambarkan pola. Ketika dia ada pola ini, maka pemotongan di daerah ini splicing, pemotongan diawali dari ujung GU pada ujung 5 dan AG di ujung 3. GU-nya dipotong dulu, nanti membentuk dulu, baru ini dipotong. Jadi hasilnya kayak gini, ada exon dan ada yang bentuk loop ini. Kenapa tujuannya bentuk loop? Nah, tujuannya adalah ubiquitin atau proteosom yang mendegradasi protein itu mencari protein-protein yang gagal ya, proteosom. Dan juga nuklease, jadi analog dengan nuklease, sesuatu nuklease bekerja kalau DNA-nya atau asam nuklease itu tidak berbentuk yang normal, artinya aneh, dianggap unik, dianggap antigen. Jadi tujuan dibikin loop itu dia dikenali kalau dia itu aneh, harus dihancurkan. Jadi dibikin loop, intinya dihancurkan. Sekarang silakan Bapak Ibu jawab soal nomor 6 ini. Saya perbuka ya. Laju transkripsi gen dan level mRNA tingkat jumlah mRNA telah ditentukan untuk satu enzim yang diproduksi oleh glukokortikoid.
Jika dibandingkan dengan level kontrol tanpa perlakuan, nah jika dibandingkan dengan level kontrol tanpa perlakuan, artinya tidak dikasih glukokortikoid, maka perlakuan dengan glukokortikoid menyebabkan meningkat transkripsi menjadi 10 kali. Jadi bisa dianggap glukokortikoid itu mengaktifkan ekspresi gen. Dan level mRNA dan aktivitas enzim meningkat 20 kali. Jadi satu enzim yang enzim X itu bisa meningkat ekspresi gennya, transkripsinya 10 kali, translasinya 20 kali karena glukokortikoid. Nah, data ini menunjukkan bahwa pengaruh utama perlakuan dengan glukokortikoid adalah untuk menurunkan salah satu dari pilihan ini. Apa cara yang dituliskan? Hasil produknya tinggi, tapi dia menurunkan sesuatu yang dia tuliskan apa? Yang A tidak mungkin, karena kan kalau aktivitas RNA-nya diturunkan, kan stresnya pasti tinggi rendah. Kalau ini katanya stresnya tinggi, ini tidak mungkin, ini salah. Terus yang dia mungkin turunkan adalah laju translasi. Kalau translasi diturunkan berarti produk yang dihasilkannya rendah. Ini salah, katanya kan harus tinggi. Terus yang D, laju pengikatan ribosom pada RNA. Kalau pengikatannya cepat nempel ribosomnya ke RNA, berarti ekspresinya juga cepat terjadi. Jadi ekspresinya bisa tinggi. Ini nggak mungkin diturunkan. Laju inisiasi, laju pengenalan ke promotor, jadi itu diturunkan, tambah rendah ekspresinya kalau diturunkan. Ini yang benar itu adalah yang C, menurunkan kemampuan nuklease. Kalau nukleasenya diturunkan, berarti mRNA-nya berusia lama, artinya dia tidak didegradasi, tidak dihancurkan oleh nuklease. Jadi kemampuan nukleasenya diturunkan, sehingga dia tidak mendegradasi dia. Jadi jawabannya nah, soal ini adalah OSK yang soal tingkat OSK tahun 2012-an. Sekarang dikasih data. Ini yang versi datanya. Ini soalnya sebenarnya sudah saya kirim di grup ya, cuman saya nggak sempat nempel di PowerPoint, banyak soalnya dibuka aja filenya biar bisa dilihat soal nanti. Nah, contohnya di sini, mempelajari diferensiasi sel menjadi sel. Diferensiasi sel itu dipengaruhi oleh tingkat ekspresi gen-gen tertentu, ya, gen-gen yang menyebab dia menjadi diferent dari yang lain. Sel diisolasi dari mencit, kemudian si orang ini mengindukasi diferensiasinya dengan metode yang berbeda, yaitu B dan C. Ia menganalisis ekspresi beberapa gen untuk mengevaluasi terjadinya diferensiasi ini. Jadi dia melihat analisis ekspresi. Logikanya kalau analisis ekspresi ditanya harus ingat kalau itu bisa dilihatnya, RNA-nya atau di-nya. juga menggunakan sampel hepatosit sebagai acuan. Jadi A itu adalah kontrol. Jadi kalau emang harus berdiferensiasi menjadi sel hati,
Jadi ekspresinya harus sama dengan sel hati atau sama dengan kalau konotasi yang lain, berarti pola grafiknya harus sama dengan yang A. Itu metode B yang C yang mau dibandingkan. Nah, tanda bintang itu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Itu dia berbeda secara statistik. Sedangkan tanda NA, not available, itu menandakan tidak berbeda secara statistik, tidak berbeda nyata. Dan suruh menentukan benar atau salah. Yang A, analisis ekspresi ini presiden pada percobaan nyata dilakukan dengan mengisolasi DNA. Perlu nggak kira-kira data? Benar atau salah yang A? Untuk mengetahui tingkat ekspresi kita harus mengisolasi DNA. Caranya gimana? Aku itu nggak ngerti. Nah, ini jawabannya salah. Karena kali kita sepakat jawabannya ekspresi itu cuma memandang Nggak bisa. RNA dan proteinnya. Pasti nggak perlu deh. DNA pasti ada. Semua sel DNA-nya sama. Meskipun selnya sudah berdiskripsi, semua DNA itu sama. Bedanya tingkat ekspresi gen tertentu. Yang harus diisolasi adalah RNA atau protein. Ini salah. Terus kita lanjutkan gen TBX3. Gen TBX3 ini dia. Merupakan gen penanda hepatosit. Benar atau salah? Kalau gen penanda hepatosit, berarti dia harus tinggi ekspresinya di hepatosit. Itu ya. Ternyata kita pengen tahu bedanya tekstur kulit yang di pipi dengan kulit yang di telapak kaki. Jadi ada satu gen yang di telapak kaki itu tinggi. Jadi dia menandakan ekspresi yang di telapak kaki itu tinggi. Penanda dia adalah gen yang ada di telapak kaki. Sedangkan gen tersebut rendah di pipi. Hanya gitu. Tapi kalau misalnya kita jadikan dia sebagai penanda, dia harus tinggi ekspresi. Sedangkan TBX itu di hepatosit yang rendah. Jadi dia nggak bisa dijadikan penanda. Yang bisa dijadikan penanda di sini siapa? Yang ini ya, gen HNF4A karena ekspresinya tinggi. Oke, lanjut. Gen TBX3 merupakan ada ya, bisa. Nah, kita lanjut. Proses diferensiasi menyebabkan meningkatnya ekspresi pada semua gen yang dia. Maka benar, sebenarnya gen KRT ekspresinya tinggi semua. TBX ekspresinya tinggi semua. Tidak. Tidak. Jadi jawabannya ini berdasarkan data kan nggak sama semua kan, nggak mendasar gitu. Ada yang rendah. Yang D, metode B. Metode B lebih baik dalam mengindukasi diferensiasi sel. Maksudnya kalau kita pakai metode D nanti ekspresinya mirip dengan sel, nanti hasilnya mirip dengan hepatosit. Coba kita lihat manakah yang tinggi grafiknya sama dengan yang A. Kalau sama dengan yang A berarti dia bisa dipakai untuk diferensiasi menjadi sel hepatosit karena A itu adalah asuhan sel hepatosit. Ini benar ya, D itu selalu rendah, A rendah. Yang B ini rendah, A-nya juga. B ini agak rendah, A-nya rendah. Kalau ini B dengan A tinggi, A-nya tinggi, B-nya tinggi. Jadi yang bisa memicu untuk mendiferensiasikan sel menjadi hepatosit adalah metode B. Ya, prinsipnya nggak ada hubungan transmisi translasi. Cuma prinsipnya adalah tingkat ekspresi. Tingkat ekspresi. Jadi konsep di sini yang diusulkan adalah maksud dari ekspresi itu apa? Apa nanti jadinya kalau gen itu diekspresikan? Ada gen yang spesifik untuk membedakan dengan sel yang lain. Misalnya gen ini dipakai untuk membedakan sel dengan sel yang lain. Jadi gen itu diekspresikan pada saat tertentu. Ada gen yang dibentuk secara terus-menerus. Contohnya gen untuk menghancurkan gula, heksokinase. Gen yang membentuk protein heksokinase atau enzim heksokinase. Itu kan dibentuk secara terus-menerus. Ya,
gen-gen itulah diistilahkan namanya gen housekeeping gen. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar kata istilah housekeeping itu maksudnya dia selalu ada. Kalau gen yang tidak diekspresikan terus-menerus karena hal-hal tertentu, itu namanya non-housekeeping gen. Sehingga gen yang selalu aktif diekspresikan itu regulasinya aktivator atau represor. Meregulasinya, cara meregulasi gen yang selalu diekspresikan, diaktifkan, aktivator atau regulator? Represor atau aktivator. Untuk meregulasi gen yang selalu diekspresikan itu pakai metode represor atau aktivator? Represor. Iya, represor. Karena dia selalu diekspresikan, berarti dia harus ditekan sesaat. Berbeda dengan gen yang untuk diferensiasi. Karena dia aktif pada keadaan tertentu, berarti dia harus diaktifkan, diaktivator. Nah, jadi proses aktif atau regulasi positif negatif dia gampang. Jadi regulasi negatif adalah regulasi yang menekan. Kalau regulasi positif yang mengaktifkan ekspresinya. Nah, untuk meregulasi ekspresi gen yang terus-menerus, misalnya gen yang tadi housekeeping gen itu regulasinya adalah regulasi negatif. Kalau gen tertentu yang hanya diekspresikan pada saat tertentu, itu regulasinya regulasi positif, karena kita mengaktifkan. Nah, itu istilah untuk regulasi. Itu jarang dibahas di buku-buku sekolah atau apa, tapi secara tidak langsung konsep itu sudah ada. Baru masuk konsep operon. Ini nggak bisa di-screen. Baru kita masuk ke konsep operon. Di operon itu kan ada operon inducible gitu. Kita masuk ke operon. Ini translasi ya, sama ya, translasi. Saya langsung ke kesimpulan karena prosesnya mirip-mirip satu. Saya langsung ke kesimpulan sebentar. Kan udah tak pinjam Nah, metode. kesimpulannya di sini. Sudah. Sudah biasa berarti Bapak Ibu. Oke, nggak usah ini. PCR ini kan pertanyaannya tentang teknik. Jadi kita ada membahas tentang teknik molekulernya, PCR dan yang lain. Ada PCR, qPCR, tapi di bab yang ini. Sekarang kita masuk ke operan. Operan itu kira-kira dia aktivator atau regulasi positif atau regulasi negatif, Bapak Ibu? Untuk operon yang dipelajari sekarang, operon LAC dan operon triptofan, itu regulasinya positif atau negatif? Positif, benar, karena dia tidak diekspresikan terus-menerus, hanya kondisi. Nah, regulasi positifnya itu ada dua macam. Pertama, inducible, diinduksi. Yang kedua, reversible, tekan. Itu ya. Nah, diinduksinya bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Misalnya, ini anggap aja LAC operannya. Jadi operan itu adalah satu promotor, satu operator, jadi dijelaskan banyak gen, satu terminator. Itu adalah operasi. Jadi satu promotor, satu operator, ada banyak gen, satu terminator. Itu adalah operasi. Di bagian promotor untuk menempel RNA polimase utama proses. Di bagian operator adalah bagian yang nantinya menekan kerja dari RNA polimerase hambat sehingga proses ekspresi gen tidak terjadi. Ini adalah bagian sekuen DNA. Berarti ada sesuatu yang menempel di operator. Yang menempel itu namanya protein regulator. Letaknya jauh dari operan itu.
gen yang terpisah, artinya segmen DNA yang terpisah jauh. Jadi kalau misalnya regulatornya nempel ini, maka proses transkripsi tidak terjadi. Jadi regulator yang menempel ke operator, proses transkripsi tidak terjadi. Artinya tidak ada gen-gen. Proses menempelnya regulator inilah yang membedakan antara inducible dengan reversible. Yang membedakan inducible reversible adalah penempelan si regulator di operator. Contoh di sini tryptophan itu tryptophan. Kita pakai contoh laktosa. Jadi ketika laktosa itu gulanya apa? Sebelum masuk ke sini kita pakai logika lagi. Jadi bakteri butuh laktosa sebagai sumber energi. Jadi karbonnya pakai laktosa. Laktosa adalah disakarida. Ya, nanti harus dipakai untuk metabolisme ginjalnya membentuk energi. Jadi monosakarida dulu. Otomatis sebelum laktosanya dijadikan monosakarida, berarti gen-gen menghasilkan laktosanya harus diekspresikan. Ketika sel bakteri terpapar laktosa, kan ada laktosa di dalam sel. Dan regulatornya diekspresikan, berarti regulatornya ketemu dengan laktosa. Karena dalam kondisi normal gen ini kan tidak diaktifkan, mau diaktifkan, tapi kondisinya di regulator sedang menempel di operator. Kalau nggak ada laktosa. Sekarang ketika ada laktosa, berarti regulatornya lepas dari operator karena regulatornya menempel dengan laktosanya. Menempel dengan laktosa sehingga operatornya bebas. Ketika operatornya bebas, RNA-nya nempel. Terjadi ekspresi. Nah, contohnya di sini adalah gen yang membuat disakarida menjadi monosakaridanya si laktosa itu adalah delta. Premiase itu adalah lak premiase yang memasukkan laktosa ke dalam sel. Transasetilase itu memberi bentuk asetil pada laktosa. Jadi laktosanya nanti didegradasi menjadi glukosa dan galaktosa. Kalau laktosa beta galaktosidase merubah laktosa menjadi alolaktosa. Untuk mengaktifkan ekspresi selanjutnya kan paparan pertama, ini cerita paparan pertama itu referensinya disebar. Paparan selanjutnya kalau laktosanya masih ada, berarti beta galaktosidasenya merubah bentuk laktosa menjadi alolaktosa guna menghambat kerja regulator selanjutnya. Sehingga dia tetap tidak menempel di operator. Jadi ekspresi pertama tujuannya mengekspresikan semuanya, jadi laktosa nempel dulu. Ekspresi selanjutnya nanti dibuat alolaktosa, tujuannya proses penghambatan yang pertama tidak terjadi lagi. Proses penempelan ke operatornya tidak terjadi lagi. Nah, ini namanya inducible, diinduksi. Pelepasan si ininya diinduksi. Ada namanya yang reversible. Ini reversible. Ini adalah metaoperon tryptophan. Jadi regulatornya diekspresikan, regulator ini bebas di dalam dia kalau tryptophan ini kalau hitam kok mak cupin nih tryptophan tujuannya untuk membentuk tryptophan. Beda kan, kebayang nggak Bapak? Kalau operon lak itu tujuannya untuk menghasilkan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan operon tryptophan itu tujuannya untuk membentuk tryptophan. Berarti kalau selnya terpapar atau selnya memiliki tryptophan, perlu nggak operon laknya diaktifkan? Operon tryptophannya diaktifkan? Nah, tidak perlu. Karena tryptophannya sudah ada. Nah, ketika tryptophannya tidak ada, baru dia membentuk tryptophan sendiri. Caranya bagaimana? Jadi ketika tryptophannya tidak ada, regulator tidak menempel di sini, di bagian operator, sehingga ekspresi tryptophan terjadi. Gen-gen untuk membentuk tryptophan terjadi. Nah, ketika tryptophannya tinggi, regulatornya menempel dengan tryptophan.
sehingga dia menekan ekspresi. Malahan gara-gara ada ligan, atau rasakan ligan lagi atau molekul kompleks lock and key ya. Setelah dia ketemu dengan pasangannya, dia menghambat ekspresi gen karena dia menandakan sitokan ada buang-buang energi gitu istilahnya. Nah itu adalah triptofan, operon, triptofan dan operon. Ini contoh sederhana yang mewakili reversible dan inducible. Reversible prinsipnya itu kalau dia bergabung dengan regulator, maka dia menghambat ekspresi, itu yang reversible. Sedangkan yang inducible kalau dia bergabung dengan regulator, dia tidak menghambat ekspresi. Oke, ini contoh soal. Kuat tambune. Oke, jawabannya mana kira-kira Bapak? Wis mbok tutupi mau. Ini soal OSK 2005. Tutupi ya. Masih tergolong Tutupin di sertifikat pasal yang tidak. burung. Nah ini dulu, kira-kira jawabannya apa? Apa, Mak? Operon bakteri yang dapat diinduksi, berarti ini induksi ya, inducible, bukan reversible. Ya. Menunjukkan sifat-sifat manakah dari tabel di bawah ini. Jadi, kalau induksi, berarti kalau regulatornya aktif, tapi dalam arti regulatornya ketemu pasangan. Kayak gini, ini aktif. Ini aktif. Inaktifnya ketika dia bertemu dengan pasangan. Kalau inducible, berarti dia aktif ketika tidak ketemu pasangan. Kalau dia ketemu pasangannya yang laktosa tadi, dia jadi inaktif. Inducer berikatan dengan represor. Dia jadi aktif atau inaktif? Jadi inaktif, artinya dia menghambat represor itu. Jadi pilihannya cuma ini dan ini. Lalu, apakah ada efek inducer terhadap pelekatan RNA polimase? Kalau dia misalnya dihambat, ada nggak efeknya? Nggak ada efek kan? Karena dia menghambat, dia tidak nempel. Terus represornya gimana? Produksi gennya itu di mana? Gen yang kalau yang polisinkronik itu adalah yang ini. Nah dari sini, dari promotor. Nah ini yang polisinkronik ini. Ada banyak gen gitu. Sedangkan regulator itu jauh. Kalau nggak salah ada satu soal lagi. Oke, sudah selesai tentang operon. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Pusing banget. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Ya Bapak. Gimana, udah selesai Pak Ibnu? Sedikit lagi Pak, satu soal ini. Oke, baik ya. Gak apa-apa kalau memang belum, takutnya udah selesai nih. Ya belum Pak, soalnya tadi baru materi kita lanjut ke soal. Ya baik Pak, gak apa-apa, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah ini data sekarang. Data dari aktivitas gennya si bakteri yang dilihat dari hasil. Nah di data yang A adalah biasa. Pertumbuhan bakterinya biasa. Yang B itu yang laktosa aja. Jadi di media tubuhnya cuma ada laktosa aja. Ini kan ada lak. Ini laknya lebih panjang. Jangan Pak. Karena saat ini kita biar terus kalau yang C itu banyak dan laktosa bukan. Nanti anandanya di Desember Pak. Jadi nanti dia mengalami. Ya, nanti di Desember kami dengan juga sudah jadi kerjasama dengan di bapak juga sih nanti gitu. Nah, kira-kira kita menggunakan apa dulu kalau yang C metabolisme mana dulu sebagai Glukosa. Glukosa sebagai satu rangkaian lalu dia lanjutkan ke harusnya osa. karena
suaranya bocor kak ya sebelah Ida. Pak Udin lagi. Oh ya, harusnya Pak Udin di mute kali. Tunggu kak, tunggu Bu Ida selesai dulu. ya baik. Pak Udin di mute Pak Udin. Oh, Pak Udin tuh suara Bu Ida masuk tuh. Lanjut. Nah, pertumbuhan seperti ini adalah pertumbuhan di autik. Apa? Di Di AUK, autik. di auksin. Bukan di ausin ya, bukan ausin, tapi autik, ketika belakang. Oke, di autik. Auksik. Ya. Oke, saya ketik aja dulu ya. Nah, ini pertumbuhannya di autik. Nah, ini. Di autik. 2 kali mengalami fase LAK. Kalau Bapak Ibu perhatikan, grafik ini sangat merepresentasikan data sesuai dengan substratnya. Apa itu? Ketika dia pakai laktosa, laknya lebih panjang daripada dia menggunakan glukosa, laknya lebih besar. Maka ini adalah proses dia adaptasi, mengolah dulu. Kalau dia glukosa, berarti ini pengolahannya besar. Kalau jeruk tuh jatuh Kalau aja. dipakai untuk menjadi energi. Sedangkan laktosa itu pengolahannya agak lama, karena dia dimer. Ya, dimer, artinya disakarida, dijadikan monomer dulu. Penuhun. Sakarida. Ini ada prosesnya agak lama. Sekarang kita baca pernyataan A. Kita tentukan benar. Sel akan mengkonsumsi laktosa terlebih dahulu karena mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibandingkan glukosa. Salah atau benar? Salah. Nah, tapi kalau misalnya dihilangkan kalimat ini, jadi benar atau salah kira-kira? Jadi pernyataannya laktosa mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibandingkan glukosa. Benar atau salah? Betul. Jadi penggunaan antibakteri bukan gara-gara hadiahnya lebih besar atau energinya lebih besar nanti pakai laktosa, bukan itu. Tapi yang paling cepat, karena kan tadi ceritanya si bakteri itu sangat ancaman hidupnya itu sepanjang waktu, jadi kerjanya harus cepat, soal boleh mubazir, kerjanya harus efisien, jadi dia harus memakai yang sederhana yang kompleksnya nanti itu efisiensi kerja si bakteri. Yang ini berarti yang B. Pada grafik C galaktosidase dan premiase. Galaktosidase sama premiase itu di operan lab ya, Bapak? Ya, diproduksi pada fase 3. Benar atau salah? 3 itu yang naik. Benar atau salah? Kalau saya yang memecah ya. Benar Bapak Ibu? Iya, 3 itu sudah terjadi glukosa dong. Kalau 3 itu kan grafiknya naik, tapi sebetulnya Iya. artinya selnya sudah tumbuh. Apakah benar selnya lagi tumbuh, beta galaktosidasenya diproduksi? Enggak lah. Enggak, pasti di fase LAK, karena persiapan dulu di sini. Jadi di fase 2 ya. Iya, harusnya di fase 2. Tapi ini Salah. Nah, selanjutnya pada grafik C lagi nih. Lab represor, jadi penekannya, regulatornya, diproduksi pada fase 2. Benar atau salah? Salah. Salah ya? Lab represor itu selalu ada. Dia selalu ada. Cuman dia nantinya aktif tidak aktifnya ketika ada atau tidaknya si indusernya. Dia selalu ada. Jadi dia tidak bergantung ekspresinya, hanya bergantung ekspresi lakto yang ada di operan lak. Represor ini bukan operan lak. Represor itu adalah gen yang terpisah. Jauh di ujung tadi.
Cuman dikasih istilah lak represor karena tujuannya merepresor operan lak. Ini. Wah. Yang D, operan yang terlibat dalam pengaturan metabolisme glukosa dan glukosa bersifat indusibel. Benar dong. Kan indusibel tadi. Kalau operan Sekarang lak. salah untuk yang lakukan glukosa indusibel atau tidak? Apa itu? Iya. Hanya laktosa ya. Laktosa. Oh, Glukosa nggak indusibel karena glukosa itu ekspresinya terus menerus. Maksudnya ini, gitu. enzim yang dipakai untuk metabolisme glukosa itu terus menerus ada. Jadi dia nggak perlu pengaturan regulator operan lak yang kayak lak. Dia terus menerus. Nah, yang dipakai regulator pakai operan lak ini adalah gen yang tertentu. Misalnya dia nggak biasa dipakai, jadi dibikin. Kalau glukosa kan enzim-enzim untuk menggunakan glukosa kan selalu ada. Misalnya glukosa menjadi glukosa 6,4, jadi enzimnya hektokinase itu selalu ada. Nggak perlu pakai operan-operanan, ekspresinya terus menerus. Yang pakai operan-operan itu yang nggak biasa diekspresikan. Yang tadi di regulasi negatif, jadi gen-gen regulasi negatif itu baru pakai sistem indusibel atau represor. Tapi gen-gen yang diregulasi gen-gen yang diregulasi positif ya, positif itu artinya dia biasanya nggak diekspresikan, tapi diregulasi positif tujuannya biar dia bisa diekspresikan. Itu adalah gen-gen yang nggak biasa diekspresikan, itu regulasi positif. Tapi kalau gen-gen yang biasa diekspresikan itu regulasinya negatif, karena dia terus-terusan diekspresikan, tapi dia harus ditekan pada saat tertentu. Nah, glukosa itu tidak termasuk indusibel, yang termasuk indusibel cuma gen-gen ya. Ini bisa juga atau Itu salah dong. iya salah. Jadi ini reversibel ya, reversibel yang terus sama maksud. Jadi semua gen maupun indusibel atau reversibel. Itu tidak berlaku untuk glukosa, karena dia selalu sama kayak ribosom. Tidak selalu ribosom itu pakai operan ribosom. Tidak ada operan ribosom.